Oke, kita lanjut ke Syarikat Islam. Syarikat Islam merupakan organisasi massa pertama di Indonesia. Massa ini berarti banyak ya. Syarikat organisasi massa pertama di Indonesia. Jadi yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, di Indonesia yang lahir tahun 1912 sebagai penjelmaan dari Dagang Islam di Surakarta. Jadi sebelum Syarikat Islam ada namanya Jadi sebelum Syarikat Islam itu Syarikat Dagang Islam di Surakarta pada tahun 1909 atau 08 ya. Coba kita cari dulu ya. Syarikat Dagang Islam yang akhirnya nanti menjadi Syarikat Islam. Cuman kayaknya kita belajar yang di PPT aja ya. Tahun 1912 ya Syarikat Islam, yang sebelumnya Syarikat Dagang Islam yang didirikan di Surakarta. Tujuan Syarikat Islam yang pertama, memajukan perdagangan. Yang kedua, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau modal. Yang ketiga, memajukan kehidupan rohani dan jasmani penduduk pribumi. Yang keempat, memajukan agama Islam. Sebenarnya tujuan Syarikat Islam dulu yaitu untuk berdagang dalam bidang ekonomi. Jadinya kalau Budi Utomo itu bidang pendidikan dan kebudayaan, Syarikat Islam bidang ekonomi, Indische Partij ini bidang politik, dan yang terakhir yakni bukan PKI, Muhammadiyah. Muhammadiyah nih bidang agama. Jadi kalau mau ditanya, Budi Utomo ini bidang kebudayaan pendidikan, terus Syarikat Islam bidang perdagangan. Kalau memang bidang agama Islam itu pertama yakni Muhammadiyah. Karena pada awalnya Syarikat Islam ini fokusnya dalam berdagang, yaitu dia ini Syarikat Islam tujuannya yakni berusaha untuk bersaing dengan pedagang-pedagang di Cina, pedagang-pedagang Cina, terus pedagang-pedagang India, Arab. Jadinya Syarikat Dagang Islam pada awalnya tujuannya yaitu untuk bersaing dengan pedagang-pedagang asing, yaitu pedagang Cina, pedagang Arab, pedagang India. Nah, itu tujuan dari Syarikat Islam yang pada awalnya Syarikat Dagang Islam, yang sekarang yang pada tahun 1912 jadi Syarikat Islam. Tujuannya yakni yang pertama memajukan perdagangan, terus yang kedua membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau modal. Yang ketiga memajukan kehidupan rohani dan jasmani bentuk pribumi, dan yang keempat memajukan agama Islam. Dalam perkembangannya SI meningkat pesat namun pecah menjadi dua, yaitu yang jadi SI ini terpecah nih jadi dua, yaitu kelompok nasional religius golongan kanan dikenal sebagai Si Putih yang berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh host Cokro Aminoto. Cokro Aminoto nih kita cari fotonya ya. Cokro Aminoto. Oh, Cokro Aminoto nih yang ini nih. Kalau di PPT yang ini Cokro Aminoto. Jadi golongan kanan atau nasional religius itu berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh host Cakraminoto, dan kelompok ekonomis dogmatis atau golongan kiri dikenal sebagai SI Merah, jadi putih dan merah, yang berpusat di Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Yang nantinya Semaun dan Darsono ini menjadi anggota dari PKI. Nah, PKI nanti dipimpin oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya. Yang kalau dulu yang pada masa Syarikat Islam, Semaun dan Darsono merupakan kelompok ekonomis dogmatis golongan kiri yang dikenal sebagai SI Merah, yang pusatnya di Semarang dan dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Jadi PKI itu bukan sebatas G30 SPKI, tapi PKI ini sejarah panjang. PKI itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase 1928 sebelum kemerdekaan. Terus yang kedua fase setelah kemerdekaan, dan yang ketiga fase tahun 1965 itu PKI. Nah, tahun 1965 yang sebelum kemerdekaan itu eh, dipimpin oleh Semaun dan wakilnya Darsono. Kalau mamanya Semaun sama Darsono terus terkenal juga yang namanya ini apa namanya terkenal juga yang namanya siapa sih aku lupa lagi. Terkenal juga yang namanya itu Muso. Terus yang setelah kemerdekaan
kurang lebih sama kayak yang ini, yang PKI yang tahun 1914, lalu eh, PKI 1965. Nah, itu dipimpin oleh M. Aidit, DN Aidit, sorry. Ini kalau PKI 1965. Cuman itu beda cerita ya. Jadi ini eh, kita ini Syarikat Islam ya. Kalau namanya Syarikat Islam yang kanan dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, yaitu yang nasional religius, dengan kaum golongan kiri yaitu SI Merah yang berpusat di Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Lanjut Indische Partij atau IP. Nah, didirikan secara resmi 25 Desember 1912 di Bandung, didirikan oleh Daus Dekker yang dikenal dengan nama Danu Dirjas Yabudi dan didukung oleh Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara nama lainnya yakni Suryadi Suryaningrat. Daus Dekker nih dia ini orang Belanda, namun dia ini yang berpihak atau ikut dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya. Yang pertama dengan dibentuknya Indische Partij. Daus Dekker pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Daus Dekker atau nama lainnya yaitu Danu Dirjas Yahudi dan didukung oleh Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai dengan sebutan Tiga Serangkai. Tujuannya adalah mengembangkan rasa nasionalisme dan menciptakan kebersamaan dan persatuan antara orang di Indonesia dan pribumi, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Nah, Indische Partij inilah yang menjadi organisasi politik pertama dalam kebangkitan nasional atau dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, Indische Partij adalah merupakan partai politik pertama di Indonesia dan menjadi simpati dari para pejuang revolusioner dan banyak melontarkan kritikan yang pedas terhadap kebijakan Belanda sehingga menimbulkan kemarahan orang-orang Belanda, dan pada akhirnya pada 4 Mei 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketiga, pemimpinnya ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Nah, nanti ada kelanjutannya nih. Kalau mau kemarin tuh ada PPPI dan PI. Nah, di sini nih kalau nggak salah, Partai Nasional Indonesia PNI. Nah, jadi PI sama PPPI. Ini materi PPKN kemarin ya. Cuman aku lanjut dulu ke Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah inilah menjadi organisasi agama pertama di bidang sosial dan keagamaan. Nah, organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Pendirinya yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini banyak bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Tujuannya yakni yang pertama, memurnikan pelaksanaan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meningkatkan martabat manusia agar mampu bersaing dengan orang-orang Belanda. Nah, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan masih aktif berdakwah sampai sekarang. Jadi kalau mau organisasi bidang sosial dan keagamaan pertama yakni Muhammadiyah. Kalau umpamanya Syarikat Islam itu merupakan organisasi pertama perdagangan, ekonomi. Kalau Budi Utomo itu organisasi pertama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, sedangkan kalau Indische Partij yaitu eh ini apa eh organisasi politik pertama dalam pergerakan bangsa Indonesia. Nah, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan masih aktif berdakwah sampai sekarang. Ini Ki Agus Ahmad Dahlan ya. Lanjut, organisasi radikal. Ini kayaknya aku nggak bisa sampai semuanya karena aku ada keperluan. Abis ini aku mau lanjut belajar buat apa buat OSN. Jadinya kayaknya kemungkinan ini aku nggak sampai full semuanya, atau mungkin aku bakal singkat-singkat aja ya. Organisasi radikal atau arti lain dari organisasi radikal yaitu organisasi yang udah mulai melawan Belanda atau menentang Belanda.
Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia, yang kedua yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia, yang ketiga Partai Nasional Indonesia atau PNI, lanjut yaitu Partindo dan PNI baru, dan lanjut Taman Siswa. Oke, kita mulai dari Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini berdiri pada tahun 1925. Pendirinya adalah Sultan kesayangan dan RM Noto Suroto. Tokoh yaitu Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan Suryaningrat ini merupakan tiga serangkai yang di Indis C de Partij itu ya. Yang ini Indis C Partij ini tiga serangkai, dan ada Dr. Cipto Mangunkusumo, habis itu ada Daus Dekker dan Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan tokoh PI yaitu ada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Tujuan awalnya yaitu memperjuangkan nasib bangsa Indonesia agar lekas memperoleh kemerdekaan dan bebas dari penindasan kaum penjajah. Lanjut sebagai penyambung dan sarana perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri, terus mendorong dan mengikat perjuangan organisasi-organisasi pergerakan di tanah. Oke, terus kita lanjut habis dari PI, lanjut ke Partai Komunis Indonesia. Ini Semaun ya. Nah, Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 9 Mei 1914 dengan nama awalnya yaitu Indische Sosial Demokratis Vereniging, Vereniging atau apalah Verening gitu aja Verening atau ISDV, Perhimpunan Sosial Masyarakat Hindia. Jadinya awalnya namanya itu Indische Sosial Demokratis Verening, yaitu organisasi sosialisme ya, sosial komunis yang pendirinya adalah Sneflit dan Semaun. Tahun 1920 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau dikenal sebagai PKI. Ketuanya adalah Semaun, Darsono sebagai wakil, Bergsma sebagai sekretaris, dan Dekker sebagai bendahara. Daus Dekker ini juga menjadi bagian dari PKI, Partai Komunis Indonesia, sebagai bendahara dengan anggota para buruh dan tani dan dilarang oleh pemerintah Belanda. Jadi PKI, Partai Komunis Indonesia ini dilarang oleh pemerintah Belanda. Yang anggotanya juga sebagai buruh dan tani. Kenapa buruh dan tani? Karena lebih mudah dihasut gitu dengan tujuan PKI bahwa atau Pak ini sebenarnya bukan tujuan PKI doang, tapi tujuan umum komunis yaitu mensejahterakan seluruh golongan secara adil. Dan otomatis kan yang di bagian bawah buruh dan tani ini merasa bahwa ini merupakan hal yang benar gitu, bahwa kita semua itu harus setara lah, nggak ada yang di atas ataupun yang di bawah. Maksudnya nggak ada yang menindas gitu yang di bawah. Jadi itu mengapa buruh dan tani itu banyak yang mengikuti paham komunis atau di sini banyak sebagai anggota dari PKI yang dilarang oleh pemerintah Belanda. Partai ini sering melakukan pemberontakan karena jumlahnya banyak, yaitu anggotanya buruh dan tani, terus jumlahnya juga banyak ya. Jadinya lebih mudah dan lebih terorganisir. Maksudnya kita ngeberontak tahu gitu dampak dan kerusakannya apa aja, namun nggak begitu seberapa gitu dengan dampak negatif atau dampak yang terjadi setelah kita ngeberontak. Mungkin ada korban jiwa apa, tapi nggak begitu banyak yang berkurang karena jumlahnya banyak. Maka dari itu sering melakukan pemberontakan. Nah, karena gerakannya yang keras dan sering melancarkan pemberontakan, PKI mendapat tekanan Belanda. Lanjut, PNI, Partai Nasional Indonesia. Berdiri 4 Juli 1927, pendirinya yakni Insinyur Soekarno, Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Sunario, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuannya yaitu mencapai Indonesia merdeka. Asasnya yang pertama ada self-help, menolong diri sendiri, terus ada non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda, atau kalau mama di masa radikal ini, organisasi radikal itu ada sebutannya yakni organisasi non-kooperatif. Itu bahasa lain dari organisasi radikal ya. Kalau ini materi kelas 9. Nggak tahu sih. Cuman kalau aku lihat di buku kelas 9 ini juga di materi kelas 8 sih. Pasar itu aku minjam buku angkatan 28 kurang lebih. Oh enggak, sorry sorry. Betul, ini materi kelas 8.
mengenai organisasi radikal atau organisasi non-kooperatif. Ini PNI berdiri di Bandung 4 Juli 1927. Pendirinya yaitu Insinyur Soekarno, Iskak Cokro Hadisuryo, Mr. Sartono, Mr. Sunario, dan Cipto Mangunkusumo. Tujuannya yakni mencapai Indonesia merdeka. Asasnya yakni self-help yang pertama, menolong diri sendiri, terus non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Lalu Marhainisme, yaitu memperjuangkan rakyat kecil. Marhainisme ini juga kalau di pelajaran PPKN Pak siapa nih? Pak Reza, Marhainisme sempat disinggung sedikit. Marhainisme yaitu hukum atau ide gitu atau apa ya? Asas mengenai kemanusiaan gitu. Jadinya manusia dengan manusia pokoknya nggak biadab atau nggak inilah sesuai dengan kemanusiaan itu Marhainisme. Nah, pada Kongres pertama PNI yaitu 27 sampai 30 Mei 1927 disahkan. Ketuanya yakni Insinyur Soekarno, sekretaris yaitu bendahara yaitu Iskak Cokro Hadisuryo dan Dr. Samsi sebagai komisaris. Lanjut Partindo dan PNI baru ini ada hubungannya ya kaitannya. Nah, walaupun kesalahan para pemimpin TPN ini itu tidak dapat dibuktikan lewat pengadilan, namun Insinyur Soekarno dan kawan-kawannya tetap ditahan di penjara Sukamiskin di Bandung. Pemimpin PNI kemudian dipegang oleh Mr. Sartono, tapi Belanda mengancam untuk melindungi para pengikut, maaf, tetapi Belanda terus mengancam untuk melindungi para pengikutnya. Maka pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Mr. Sartono kemudian membentuk Partindo, jadinya PNI baru gitu, yaitu Partindo, yaitu Partai Indonesia. Dan yang tidak setuju pembubaran PNI maka membentuk PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Jadi nih penjelasannya, jadi dari PNI yang lama itu karena Belanda mengancam gitu untuk membubarkan PNI, pada akhirnya dipecah atau dibubarkan. Lalu dibentuk Partindo atau Partai Indonesia. Namun di Partindo ini dia itu ada beberapa ide atau beberapa ide yang tidak sesuai dengan PNI yang lama. Maka dari itu ada beberapa orang yang tidak setuju pembubaran PNI dan dibentuk Partindo atau Partai Indonesia dengan sedikit mengubah gitu ide-ide dari PNI yang lama. Maka ada juga yang membentuk PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Tujuan keduanya tidak jauh berbeda, yaitu mencapai Indonesia merdeka melalui perluasan hak-hak politik rakyat. Setelah Insinyur Soekarno dibebaskan, beliau bergabung ke Partindo. Karena dianggap membahayakan, maka pada tahun 1913 Insinyur Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan di ND Flores. Kemudian pada tahun 1934 Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan dibuang ke Digul. Dengan demikian gerakan Partindo dan PNI baru menjadi tersendat-sendat. Lanjut Taman Siswa, dan ini yang terakhir ya. Taman Siswa adalah organisasi sosial yang menekankan gerakannya pada bidang pendidikan. Nah ini bidang pendidikan ya, Taman Siswa. Taman Siswa bersifat kebangsaan dan non-kooperatif. Pendirinya adalah R. Suryadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Dengan tujuan yaitu memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia seperti yang dimiliki para priai dan orang-orang Belanda. Prinsip pendidikan dan sekaligus sebagai semboyan yang dikembangkan Taman Siswa adalah yang pertama ada ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberikan teladan. Terus yang kedua ing madia mangun karso, yaitu di tengah aktif dan menggerakkan kegiatan, atau yang di tengah memberikan apa ya, lupa lagi, memberikan pelajaran atau menggerakkan kegiatan. Coba aku cari arti di Google ya, Ing Madia Mangun Karso artinya seorang di tengah kesibukannya mampu menggugah semangat membangun, diartikan cuman kita pakai di buku aja ya artinya di sini yaitu Ing Madia Mangun Karso di tengah aktif dan menggerakkan kegiatan.
Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani di belakang selalu mengikuti dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang agar dapat memberikan kekuatan, yaitu yang di belakang memberikan dorongan. Nah, untuk mengenang jasad perjuangan Ki Hajar Dewantara, pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, tanggal 2 Mei ini merupakan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara atau hari ulang tahunnya Ki Hajar Dewantara. Jadinya karena Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang paling berpengaruh, maka hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Oke, lanjut kita bahas soal tahun lalu. Oke, di soal tahun lalu ini dikit sih, cuman ya lumayan lah. Oke, lanjut kita mulai dari nomor satu. Salah satu latar belakang didirikannya politik etis yaitu jawabannya yaitu yang D, adanya sistem tanah paksa. Jadinya apa meh Belanda itu kolonial Belanda itu berterima kasih kepada orang Indonesia lah karena udah ngebantu Belanda dalam mengisi kekosongan kas Belanda dengan tanam paksa. Jadi peristiwa politik etis nih setelah Belanda melakukan tanam paksa yang berhasil mengisi kekosongan kas Belanda. Terus lanjut, ini ASEAN, 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 ASEAN. Nah ini lanjut, ini Belanda. Ini oh saya. Oke lanjut, nomor 6. Program politik etis di bidang transmigrasi atau imigrasi secara teori bertujuan untuk jawabannya yaitu yang A. Mengatasi kepadatan penduduk. Sama halnya dengan sekarang, transmigrasi dilakukan oleh pemerintah yakni untuk mengatasi kepadatan penduduk yang disebabkan oleh urbanisasi terutama. Transmigrasi itu memindahkan yang dari yang padat penduduk biasa di kota menjadi ke daerah yang sedikit penduduknya supaya nggak padat. Lanjut, ini enggak ya, nggak masuk. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Politik etis memiliki tujuan mulia ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyat di bumi. Hal ini disebabkan karena jawabannya itu yang A, hanya menguntungkan golongan swasta Belanda. Jadi ada sekolah swasta juga ya. Aku lupa nama sekolah swasta Belanda itu apa namanya. Sekolah swasta Belanda. AMS. Jadi sekolah-sekolah yang di politik etis nih, sekolah swasta Belanda nih. Yaitu ada HIS, Holland Indische School, ya, atau SD, terus ada MULO, terus ada AMS, MULO itu SMP, AMS itu SMA, dan Sofia perguruan tinggi. Kalau di Sultan lalu, politik etis yang memiliki tujuan mulia ternyata tidak mampu mensejahterakan rakyat pribumi. Hal ini disebabkan oleh jawabannya itu yang A, hanya menguntungkan golongan swasta Belanda. Cuman kalau menurutku ya, yang paling seru tuh, yang paling jatuh bangun tuh saat perjuangan melawan Jepang. Nah itu beneran tuh kelihatan perjuangan disiksanya, maksudnya dalam ceritanya itu kayak disiksanya terus jatuh bangun Jepang, terus juga toko-toko itu udah mulai banyak inilah melakukan diplomasi. Ini pelajaran PPKN ya, sejarah PPKN kelas 7. Lanjut dulu. Nah ini, lanjut nomor 25. Kalangan terpelajar yang muncul setelah politik etis menjadi pelopor nasionalisme Indonesia. Artinya mereka membuka kesadaran masyarakat sebagai satu bangsa. Jadi persatuan bangsa atau kebangkitan nasional itu karena ada mulainya orang-orang terpelajar yang menjadikan Indonesia itu menjadi satu bangsa atau menjalin persatuan. Jadi beda sama sifat kedaerahan yang tokoh-tokohnya merupakan tokoh karismatik yang bersifat kedaerahan gitu. Jadi kalau mulai udah bersatu lebih mudah melawan penjajahnya. Lanjut,
Ini bukan. Ketegangan di Rengas Dengklok bukan. Udah sih kayaknya cuman sampai situ. Ini bukan. Ini Darussalam bukan. Mau dampak ini. Di bawah ini yang merupakan bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi saat politik etis, yakni yang nggak sesuai ya. Perpindahan penduduk yang banyak sumber daya manusianya itu betul, transmigrasi, emigrasi, terus penyelenggara pendidikan dibuat tanpa membedakan golongan, enggak sih. Cuman kalau di sini jawabannya yang C. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan dari irigasi. Jadi ini bentuk penyimpangan. Jadi yang merupakan bentuk penyimpangan yaitu yang C. Lanjut 48, 49. Oke, kayaknya udah habis ya. Oke, itu sekian dari itu. Kalau untuk sejarah